Halo para fans dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan mengangkat sebuah film yang cocok menemani Halloween kalian, di mana kita akan menyaksikan bagaimana awal mula kegilaan badut terkenal bernama Art the Clown. Kisah ini terjadi sebelum film utamanya Terrifier tahun 2016 dan kemungkinan juga akan mengungkap asal-usul dari badut mengerikan tersebut. Ya sudah, tanpa banyak bacot seperti pejabat Konoha, mari kita gunjingkan filmnya. Menggunjing orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Di awal film saja, kita sudah akan disuguhi bagian tubuh manusia yang terpotong-potong. Sungguh film yang sangat family friendly. Kemudian, kita diperkenalkan dengan dua bocil kematian bernama Tini dan Tia, serta seorang wanita bernama Sarah yang baru tiba di rumah mereka. Malam itu, Sarah mendapat tugas untuk menjaga kedua bocah tersebut karena orang tua mereka pergi berlibur dan baru akan pulang sekitar pukul 1 dini hari. Ketika waktu sudah larut, Sarah meminta Timmy dan Tia untuk segera tidur. Namun seperti anak-anak pada umumnya yang suka membangkang, mereka menolak. Eating all that candy, you're gonna be up until tomorrow morning. Alih-alih tidur, Timmy justru membuka kantong berisi permen hasil berburu pada malam Halloween itu. Mereka terkejut saat menemukan sebuah kaset video lama di dalam kantong permen milik Timmy. Timmy sendiri tidak tahu bagaimana kaset itu bisa ada di sana. Karena penasaran, ia ingin memutarnya. Namun Sarah melarang mereka menonton begitu saja. Ia khawatir kaset itu berisi tayangan yang tidak pantas untuk anak-anak. Akhirnya, setelah Timmy terus mendesak, Sarah setuju untuk memutar kaset tersebut dengan syarat Timmy dan Tia harus menjauh dulu, sementara ia akan memeriksa isinya. I don't see anything. Oh, wait a minute. Dirasa kaset ini adalah film horor biasa, Sarah pun memperbolehkan mereka menonton bersama. Di awal video, mereka melihat sosok badut dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Lalu adegan bergeser ke stasiun kereta bawah tanah, di mana seorang wanita bernama Cassie sedang menunggu kereta yang tertunda. Peristiwa ini juga terjadi pada malam Halloween. Tak lama setelahnya, Cassie pergi ke toilet. Namun saat ia kembali, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang badut yang duduk dengan ekspresi wajah yang sangat menyeramkan. Please stop. Badut itu lalu mendekatinya dan memberikan setangkai bunga. Tapi begitu Cassie melihat bunga itu, ia langsung berteriak ketakutan karena di dalamnya terdapat seekor kecoa. Saat ia berusaha melarikan diri, sang badut tiba-tiba menarik tangannya dan membiusnya. Saat Cassie terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap dengan rantai melingkar di lehernya. Yang bikin gongnya lagi, ternyata ia tidak sendirian. Di sana ada dua wanita lain yang mengalami nasib serupa. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu ini di mana dan sudah berulang kali mencoba melarikan diri, namun tidak menemukan jalan keluar. Mendengar hal itu, Cassie berinisiatif mengajak mereka kembali mencari cara untuk kabur. Namun tiba-tiba, iya, salah satu wanita yang mengenakan pakaian hitam mendadak diseret oleh sosok besar misterius yang hanya tampak sebagai bayangan mengerikan. Cassie dan wanita berbaju merah panik, lalu berlari mencari jalan keluar. Saat melewati sebuah lorong, mereka menemukan tumpukan tulang belulang manusia. Di situ, mereka berusaha melepaskan rantai di leher masing-masing. Namun tiba-tiba, muncul sesosok makhluk besar dengan tubuh dipenuhi benjolan merah. Tanpa banyak bicara, makhluk itu langsung menangkap wanita berbaju merah dan dengan brutal memotong-motong tubuhnya. Setelah membunuh wanita tersebut, makhluk itu beralih menyerang Cassie. Beruntung, Cassie berhasil menghindar dan melepaskan rantainya. Ia pun berlari secepat flash hingga bertemu dengan seorang pria yang sedang mendorong troli.
Casey meminta pertolongan, namun pria itu hanya terdiam, seolah teringat tagihan pinjol. Karena curiga, Casey mengintip isi troli tersebut. Dan ternyata, di dalamnya ada tangan manusia yang masih bergerak. Seketika wajah pria itu berubah menyeramkan, dan Casey pun kembali tertangkap. Ketika sadar, Casey mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang dipenuhi makhluk-makhluk berwajah seram. Mereka tampak sedang melakukan ritual pemujaan setan. Di tengah ruangan, terlihat seorang wanita hamil besar yang terikat. Lalu tanpa diduga, salah satu makhluk langsung membelah perut wanita itu dan mengambil darahnya untuk diberikan kepada sosok pemimpin mereka yang tampak seperti Raja Iblis. Setelah meminum darah tersebut, sang Raja Iblis mendekati Casey. Begitu pula para pengikutnya mengepung Casey dan menanggalkan pakaiannya, hingga kesucian Casey harus direnggut oleh si Iblis. Melihat adegan mengerikan itu, Sarah segera mematikan video karena menganggapnya tidak pantas untuk ditonton anak-anak. Karena waktu sudah larut, ia pun menyuruh Timmy dan Tia untuk segera tidur. Namun saat Tia hendak berbaring, ia merasa heran melihat pintu lemari yang tampak sedikit terbuka. Lights out, kiddo. Sarah pun datang tanpa tanda. Di situ Tia yang sedikit takut bertanya kepada Sarah, "Tante, apakah badut seperti itu ada di dunia nyata?" Sarah langsung menenangkan Tia dan mengatakan kalau setan, penyihir, iblis ataupun monster hanya ada di film-film. Mereka tidaklah nyata dan biarpun memang benar ada, mereka hanyalah orang yang menggunakan kostum dan Sarah juga akan melindungi mereka. Mendengar hal itu, Tia agak sedikit tenang dan bisa melanjutkan tidurnya. Tetapi karena selalu terbayang-bayang dengan wajah si badut, Tia memutuskan untuk mengungsi ke kamar Timmy. Kemudian kembali ke Sarah yang masih berada di depan TV sambil nonton Dracin. Merasa film yang dia tonton begitu membosankan, Sarah pun memutuskan untuk kembali menonton kaset laknat itu. Video kedua menampilkan seorang wanita yang baru saja pindah ke rumah barunya. Saat sedang menelepon temannya, ia menceritakan betapa senangnya tinggal di tempat yang terpencil dan tenang itu, karena suasananya membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa janggal. Di rumah itu, terdapat sebuah lukisan dengan wajah yang amat menyeramkan. Mendengar cerita tersebut, temannya ikut heran, sebab suami wanita itu tidak pernah melukis maupun membeli lukisan semacam itu. Seolah-olah ada seseorang yang diam-diam masuk dan menaruhnya di sana. Setelah panggilan telepon berakhir, tiba-tiba seluruh lampu di rumahnya padam, seperti belum membayar tagihan listrik selama 5 bulan. Tidak lama, dia berusaha mencari generator listrik dan menghidupkannya kembali. Tetapi lampu di rumah itu tetap tidak menyala. Lalu dia dikejutkan dengan sosok makhluk berwajah alien, tapi bertubuh robot. Alien itu berhasil menangkap si wanita dan berusaha menariknya keluar dari dalam rumah. Si wanita tidak sengaja menarik penutup lukisan dan ternyata isi lukisannya adalah lukisan wajah si badut. Merasa filmnya aneh, Sarah kembali mematikan videonya. Namun samar-samar, Sarah merasa seperti ada orang yang mengintipnya. Sarah mengira itu adalah ulah anak-anak yang belum tidur. Dia pun bergegas untuk mengecek mereka. Akan tetapi setelah dicek, ternyata Timmy dan Tia masih terlelap. Di sini, Sarah mulai merasa sedikit takut. Tapi Sarah yang masih penasaran dengan kaset tersebut, kembali menonton videonya. Di video selanjutnya, terlihat ada seorang wanita yang sedang mengendarai mobil. Jalanan malam itu cukup sepi, dan karena tujuannya jauh yaitu ke New York, bensin mobilnya pun sekarat. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari pom bensin terdekat. Di sana, penjaga pom bensin tampak sedang ribut dengan si badut, lantaran badut tersebut mengoleskan kotorannya ke dinding toilet pom bensin. Tentu saja, penjaga itu marah dan segera mengusirnya. Think you just piss all over the place and smear your shit on the walls? I'm giving you 10 seconds or I'm gonna call the cops.
Sebelum si badut pergi, dia sempat melambai manja ke arah wanita itu seperti om-om kurang belayan. Adegan ini terlihat sama persis seperti yang ada di film Terrifier pertama, ketika si badut menuliskan namanya menggunakan kotoran di dinding toilet restoran. Karena si wanita tersesat dan bingung tidak tahu rute menuju ke New York, petugas pom itu membantunya dengan menunjukkan rute yang benar. Tetapi, tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam, dan petugas pom itu langsung segera mengeceknya. Dirasa lama sekali petugas pom itu tidak kunjung kembali, akhirnya si wanita pun memutuskan untuk menyusul ke dalam. Ketika membuka ruangan, si wanita syok parah ketika melihat Pak petugas pom sudah dicincang seperti daging kurban. Di situ, ia langsung kabur dan berusaha menelepon polisi. Tetapi layaknya film horor pada umumnya, Pak Sutradara tidak akan memberikan akses internet. Lalu saat si wanita ini terus mengendarai mobilnya, dia melihat si badut sudah berada di pinggir jalan. Sungguh tidak masuk akal bagaimana si badut sudah berteleportasi teleportasi dan mendahului si wanita yang menggunakan mobil. Melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan, si wanita pun turun dan berharap mendapat pertolongan. Akan tetapi, ya, orang yang berada di dalam mobil sudah meninggal dengan keadaan wajah hancur tanpa kulit. Akhirnya si wanita pun kembali menancap gas mobilnya tanpa mengetahui bahwa si badut sudah berada di dalam mobil. Dan dari belakang, si badut auto membekap wajah wanita tersebut dengan kresek. Untungnya si wanita cerdas, sehingga ia masih bisa merobek kreseknya dan kabur ke dalam hutan. Di sana, dia menemukan sebuah rumah yang bisa dijadikan tempat sembunyi. Namun lagi-lagi, hal yang tak masuk akal terjadi, di mana si badut muncul dari dalam tanah. Seperti mayat bangkit dari kubur. Saat si wanita ingin kembali kabur, sayangnya semua pintu sudah terkunci. Badut itu lalu mencambuk si wanita dengan cambuk yang dipasangi benda-benda tajam. Namun ketika badut tersebut lengah, wanita itu berhasil menyerangnya dari belakang. Tampaknya badut itu tewas, sehingga wanita tersebut segera melarikan diri. Beruntung, ia bertemu seseorang yang kebetulan melintas di tempat itu. Tapi ternyata badut tersebut belum benar-benar mati, saudara-saudara. Ya jelaslah, gak akan segampang itu. Gak digaji sama sutradara nanti dia. Maka ia bangkit kembali dan mengejar mereka menggunakan mobil. Kejar-kejaran itu berakhir tragis. Si badut berhasil menembak pria yang menolong wanita itu, menyebabkan mobil mereka menabrak pohon. Adegan berikutnya memperlihatkan sang wanita yang tersadar di sebuah ruangan penuh benda tajam berlumuran darah. Saat menoleh ke kiri, ia melihat badut itu sedang tertawa. Dan ketika ia menunduk menatap tubuhnya, ia terkejut dengan apa yang telah dilakukan si badut. Rupanya, badut tersebut telah memotong tangan dan kakinya, lalu menyayat kulitnya untuk menuliskan kata-kata kotor di tubuhnya. Video kaset pun berakhir. Sarah yang ketakutan segera mematikan video tersebut. Namun tiba-tiba suara telepon berdering. Saat diangkat, terdengar suara seorang wanita yang meminta tolong. Sama persis dengan suara dalam video yang baru saja ditontonnya. Rasa panik Sarah semakin menjadi-jadi ketika televisinya menyala sendiri. Di layar, tampak si badut sedang menatapnya tajam, seolah hendak keluar dari dalam TV. Tak lama kemudian, TV itu menampilkan si badut sudah berdiri tepat di belakang Sarah. Namun ketika ia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapapun. Anehnya, begitu ia kembali menatap TV,
badut itu masih terlihat dan kini berusaha menggapainya dari dalam layar. Dengan cepat, Sarah mengeluarkan kaset terkutuk itu dan menghancurkannya. Tapi rupanya, teror belum berakhir. Oh my god. Sontak, terdengar jeritan anak-anak dari arah kamar. Saat Sarah berlari ke sana, ia melihat si badut berdiri di depan kamar Timmy dan Tia dengan tubuh berlumuran darah. Lalu, sosok itu tiba-tiba menghilang. Kalau kalian perhatikan, efek visual filmnya juga berubah. Seolah-olah kita sendiri yang sedang menonton kaset tersebut. Ketika Sarah masuk ke kamar, ia syok bukan main. Timmy dan Tia sudah tewas, hanya menyisakan kepala mereka di atas kasur. Adegan berikutnya menampilkan kembali si badut sama seperti yang terlihat di video itu. Artinya, kini si badut sedang memperhatikan kalian yang menonton. Dan mungkin saja, sebentar lagi ia akan keluar dari layar ponsel atau komputer kalian. Tamat, ending yang sangat mengerikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan pernah nonton video sembarangan di malam hari jika tidak ingin didatangi badut psikopat. Termasuk kalian, ngapain nonton video ini? Saya Miao bersama tim Alur Cerita pamit undur diri. Kalau kalian didatangi badutnya, jangan lupa sampaikan kabar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video spesial Halloween berikutnya.